Jadi kita mau membuat kembali atau merancang apa yang kalian beri tugas kemarin. Jadi tugas itu berkelanjutan. Kalau misalkan tugasnya lanjut ataupun satu setiap pertemuan kan agak susah. Jadi saya saya sejajarkan aja biar nanti bisa dilanjut ya. Nah, di sini kita mau belajar tentang bagaimana caranya merancang teks prosedur. Nah, bagaimana cara merancangnya? Topik hari ini kita akan belajar bagaimana cara merancang teks prosedur sesuai dengan struktur dan bahasa yang mudah dipahami. Jadi menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi nggak terlalu baku-baku banget. Maksudnya nggak terlalu baku-baku banget itu nggak terlalu sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi kita harus ada bahasa yang populer, ada bahasa yang baku. Jadi kita menggunakan bahasa yang populer. Bahasa yang populer itu bahasa yang sering dipakai oleh kita sehari-hari. Jadi beda sama bahasa baku dan bahasa populer itu. Baku cuma tidak kaku gitu kalau bahasa populer. Nah, yang pertama kita harus mengetahui struktur dan kaidah kebahasaannya dulu. Kan kemarin struktur dan kaidah kebahasaan sudah kita ketahui strukturnya teks prosedur itu apa. Ini tentang ada hal yang harus ada tujuan yang harus dicapai. Tujuannya misalkan kita akan membuat setrika ataupun akan membuat kue atau akan membuat yang sederhana, misalkan bagaimana cara maskeran dengan baik dan benar misalkan gitu ya. Terus jadi kan sebelumnya ada tujuan, ada langkah-langkah dan penutup atau penegasan ulang. Terus kaidah kebahasaannya ada banyak, ada konjungsi dan segala macam, itu kalian harus tahu dulu. Kalau tidak tahu silahkan nanti dibuka lagi materi yang telah dibahas kemarin. Nah, selanjutnya nih, dari segi bahasa, teks prosedur menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, dan ini itu harus mudah dipahami. Karena kalau misalkan teks prosedur memiliki dua makna ataupun memiliki makna yang ganda, itu dia nggak bisa ataupun agak sedikit sulit untuk dipahami karena dia menggunakan bahasa-bahasa yang memang memiliki dua makna. Biasanya kan bahasa-bahasa yang memiliki dua makna itu terkait dengan majas. Karena kan di sini kan bukan bidang sastra sebetulnya. Kalau dari teks prosedur itu bukan bidang sastra. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kan ada dua, ada bahasa Indonesia sebagai sastra, ada bahasa Indonesia sebagai seperti ini. Jadi teks prosedur jangan menggunakan bahasa yang memiliki dua makna. Jadi mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkahnya harus jelas supaya tujuannya tercapai. Jadi bagaimana caranya? Langkah-langkahnya harus jelas, berarti harus runtut dari A sampai Z itu, dari awal sampai akhir itu harus runtut. Jangan sampai terjadi yang minggu kemarin saya sampaikan itu jadi pertamanya langkah satunya dari kita membuat kopi. Ini contohnya kan kita membuat kopi tapi kita memasak air, kemudian masukkan airnya ke dalam gelas tanpa masukkan kopinya dulu, kan itu kan kurang tepat. Bisa menjadi seduhan kopi tapi cara penyajiannya atau langkah-langkahnya kurang tepat, ataupun tidak memakai konjungsi saya lupa, tidak memakai konjungsi yang ada di kaidah kebahasaannya. Nah, ini adalah poin-poin yang harus dipahami ketika kita akan merancang. Yang pertama yaitu gunakan kalimat perintah yang lugas. Lugas itu mobile ya, bisa dipahami oleh semua orang, dan logis itu sesuai dengan akal dan pikiran. Tapi kan kemarin waktu itu saya suruh kalian untuk membuka ataupun menginstal KBBI kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang kurang dipahami. Jadi nanti kalian bisa baca
apa pengertian dari lugat, apa pengertian dari logis, apa pengertian dari konjungsi, karena di KBBI itu banyak sekali banyak sekali yang kalian perlukan untuk di bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Kalimat yang lugas, ada kalimat yang logis. Yang kedua itu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif. Kalimatnya jangan bertele-tele. Jadi dari yang kalau dalam ini mah pemborosan kata gitu ya. Misalkan maknanya itu sudah ada di kalimat pertama. Jadi untuk menjelaskan kelanjutannya bisa menggunakan satu kalimat atau dua kalimat. Ini jangan sampai jadi satu paragraf. Beda hal lagi kalau misalkan masuknya itu ke cerita ataupun cerpen ataupun naskah drama, itu berbeda lagi kalau misalkan bentuknya seperti itu. Ini kan bentuknya tentang teks ataupun bukan, ini kan ke arah linguistik gitu, jadi nggak terlalu mementingkan hal seperti itu. Selanjutnya, gunakan bahasa yang sistematis, kalimatnya harus runtut dan mudah ditafsirkan. Ya, kembali lagi ke hal yang pertama, itu jangan menggunakan kalimat ganda atau yang memiliki makna yang lebih. Terus yang keempat, gunakan kalimat yang tertuju pada partisipan. Apa itu partisipan? Adalah seseorang yang ada di dalam teks tersebut, ataupun kata ganti. Kalian, kita, kamu, kita, kalian, kan? Karena partisipan ini adalah bentuk yang harus kita pahami. Jadi di dalam teks itu kita harus menunjukkan bahwa kita sedang ada yang mendengarkan atau sedang ada yang membaca. Jadi bayangkan aja kita merancang itu ketika ada yang membaca, seperti itu. Nah, ini selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam merancang. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema. Tema kan udah ditentukan. Temanya itu tentang yang kalian cari tuh. Saya tidak tahu kalau temanya tentang apa. Yang jelas kalian cari itu yang harus dikembangkan. Itu. Nah, temanya udah dapat. Terus selanjutnya jumlah langkahnya. Misalkan jumlah langkah yang ada di ada di teks yang awal itu ada 5, misalkan 5 langkah. Bisa kalian menambahkan kalau misalkan menurut kalian ada yang kurang nih, atau bisa kalian kurangi kalau misalkan kalian ada yang bertele-tele. Tapi yang jelas jangan sampai tidak terkena struktur. Maksudnya tidak terkena struktur itu tidak ada salah satu strukturnya. Misalkan tidak ada tujuannya atau tidak ada penutupnya. Jadi usahakan ketika kita mengembangkan itu kan ada terjadi evaluasi di situ. Jadi evaluasi itu benar atau tidaknya dari teks yang ada di kalian cari di internet itu. Jadi harus menentukan jumlah langkah-langkah. Yang selanjutnya itu urutan langkah. Nah, dapat digunakan sebagai media atau penyampaian. Misalkan kalian ingin menyampaikan dengan media apa, atau media video atau media apa, nanti menggunakan medianya atau alat-alat dan bahannya di sini. Oke, selanjutnya penempatan. Ini apa nih? Yang pertama, ini salah nih. Maaf ya. Ini salah bikin saya. Yang pertama penempatan. Yang selanjutnya itu penempatan. Penempatan itu kalian nanti buatkan tempat ataupun sesuai tidak dengan apa yang dibahas. Misalkan yang dibahas itu tentang misalkan tentang masker. Jadi secara otomatis ada alat
dan penempatan ataupun pemakaiannya seperti apa itu bisa disampaikan. Selanjutnya ada di ruang lingkup ya, ini itu maksudnya ruang lingkup pembacanya itu harus ruang lingkup mana, apakah pembacanya itu ruang lingkup remaja atau ruang lingkup anak-anak, disesuaikan dengan apa yang kalian cari di sini di tema, sesuai dengan tema yang kalian temukan di internet di tugas pertama itu. Nah, ini contohnya, semoga kelihatan ya. Semoga kelihatan. Ini contoh yang mengembangkan kembali. Dari sini nanti kita kembangkan. Ini kan dari awal ya, jadi kita mengembangkan. Yang pertama, sediakan teks, sudah ada. Yang kedua, modelnya. Mengembangkan model itu kalian harus memiliki dua pengembangan. Yang pertama itu model evaluasi dan model abstraksi. Model aplikasi di slide selanjutnya ada penjelasannya. Terus menyunting. Di menyunting ini bukan sunting dalam pernikahan atau apapun ya. Menyunting di sini itu mengevaluasi atau mengecek kembali apa yang sudah kita buat. Jadi cek kembali tuh di rancangan itu betul atau tidak, rancangan kita itu tepat atau tidak. Yang selanjutnya yaitu analisis, menganalisis teks tersebut menggunakan struktur kaidah kebahasaannya. Nah, ini adalah proses sunting. Itu ketika dianalisis itu masuk atau tidak di dalam struktur atau kaidah kebahasaannya, ada atau tidak. Yang selanjutnya mengonversi adalah membuat perubahan atau entah dari bentuk atau cara penyampaian. Nah, di sini kan yang kata saya bisa menggunakan bahasa yang lugas, menggunakan bahasa yang populer. Jadi yang mudah dipahami oleh kita, dan ketika ada kekurangan itu boleh dibuat perubahan, ketika ada kelebihan boleh juga dirubah, asalkan tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai dari teks prosedur ini. Nah, ini adalah cara pengembangan dengan teknik evaluasi, ada dengan teknik abstraksi. Yang sederhana yaitu mengembangkan teks prosedur menggunakan model abstraksi. Ya, kalau model abstraksi itu dari banyak itu diringkas menjadi sebuah kesimpulan atau menjadi sebuah paragraf, dibuat paragraf tentang langkah-langkahnya, dan itu dipersingkat. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi. Dari sini ada beberapa tahapan lagi untuk model yang evaluasi ini, yaitu merupakan penyajian teks prosedur secara lengkap. Nah, prosedur secara lengkap itu berarti secara otomatis memiliki beberapa struktur atau beberapa struktur, memiliki struktur yang lengkap, kaidah kebahasaan yang lengkap, tapi juga memiliki urutan langkah yang lengkap juga, yang ringkas. Nah, ini cara mengembangkan teknik evaluasi. Yang pertama, kita harus menelaah strukturnya, memenuhi syarat atau tidak. Maksudnya memenuhi syarat atau tidak itu ada nggak strukturnya, ada yang kurang atau tidak. Kalau ada yang kurang berarti silahkan cari yang lain. Kalau misalkan strukturnya hanya sampai langkah-langkah, silahkan cari yang lain. Yang kalian cari, misalkan yang kalian kemarin cari tidak ada penutupnya, silahkan cari yang lain, karena strukturnya harus lengkap.
syarat-syaratnya disebut. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan atau telaah bahasanya memenuhi syarat atau tidak. Ada nggak kaidah-kaidah kebahasaan yang kurang gitu? Kalau misalkan kaidah-kaidah kebahasaannya ada sebagian masuk ke situ, silahkan gunakan yang itu. Kalau misalkan tidak ada, silahkan cari lagi. Selanjutnya telaah makna, sama juga memenuhi syarat atau tidak. Makna itu maksud yang disampaikan oleh si penulis. Maksud yang disampaikan itu tentang isi dari telaah makna itu hampir sama dengan telaah isi. Kalau makna itu ada apa yang disampaikan, kalau makna itu tujuan dari si pembaca si itu. Kalau telaah isi itu maksud yang disampaikan oleh si penulis, maksud yang ada disampaikan di dalam tulisan. Nah, ya periksa jenisnya. Misalkan jenisnya itu tentang apa? Jenisnya itu adalah prosedur sederhanakah, prosedur komplekskah, atau protokol. Jadi kan ada 3 jenisnya waktu itu. Jenis sederhana, ada kompleks, dan protokol. Jadi kalian harus menentukan yang termasuk jenis yang mana yang kalian cari. Yang selanjutnya yaitu kesesuaian. Sudah sesuaikah dengan kriterianya? Kriteria yang tadi ya, kriteria yang lebih yang kelima ini sudah sesuai atau tidak? Ketika sudah sesuai dengan kriterianya, silakan langsung dibuat supaya bisa dirancang dengan baik dan benar. Nah, untuk teknik evaluasi ini sebetulnya memerlukan hasil analisis yang agak sedikit bukan berat ya, agak sedikit memerlukan tenaga dan pikiran, karena memang ini memerlukan hasil analisis ataupun yang cukup, karena kita harus membaca dan harus mengevaluasi teks yang orang lain buat dengan teks yang akan kita buat. Ketika kita akan mengevaluasi, secara otomatis kita jangan bersikap subjektif. Apa itu subjektif? Itu memihak pada satu objek. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau bisa objek itu kita harus objektif dan sampai subjektif, karena kita harus memiliki pandangan yang subjektif. Itu untuk teknik evaluasi dan untuk teknik model evaluasi di perancang untuk mengembangkan teks. Nah, jadi untuk mengembangkan teks itu nanti tugasnya kalian itu menggunakan teknik evaluasi, jangan menggunakan teknik abstraksi. Jadi gunakan teknik evaluasi dan nanti kalian harus memenuhi syarat ini teks yang kalian cari itu, syarat-syarat yang ini. Kalau tidak ada di di teks kalian yang tugas kemarin, silahkan cari teks lagi. Cari teks lain di internet, boleh di media yang lain, mau di koran atau mau di buku, boleh, silahkan. Jadi yang jelas kalian nanti menggunakan teknik evaluasi, jangan menggunakan teknik abstraksi. Karena kalau misalkan menggunakan teknik abstraksi itu nanti jatuhnya jadi kesimpulan, jadi semakin diringkas. Jadi kita harus tahu dengan strukturnya, makanya kita menggunakan teknik evaluasi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.